Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngeluyur, sobat tani dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Cocok tanamnya atau bertaninya semoga sukses dan menghasilkan rezeki yang banyak, melimpah, dan tentunya yang barokah. Oke sobat tani, sobat ngeluyur, di video ini kita akan berbagi tentang tanaman jagung, yang mana biasanya apabila tanaman jagung sudah berusia berkisar antara 90 atau 100 hari setelah tanam, atau tongkol sudah mulai mengering, banyak para petani, tentunya petani jagung hibrida, yang memangkas daun atau ujung tanaman jagung tersebut. Nah, pemangkasan daun pada ujung jagung atau daun paling atas ini sebenarnya berfungsi untuk mempercepat pengeringan pada tongkol. Namun apabila pengelupasan atau perempelan atau pemotongan ujung tanaman jagung pada saat usia 50 hari atau 60 hari, yang mana tongkol jagung masih muda, tentunya mungkin kalau teman-teman bilang masih kondisi janten ya. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita lakukan perempelan atau pemangkasan ujung tanaman jagung? Oke, mari kita simak videonya berikut ini. Oke sobat tani, bisa dilihat ya pada video ini, yang mana tanaman jagung ini sudah mengeluarkan buah tongkol, yaitu kalau bahasa umumnya sehari-harinya sudah janten ya. Dan kemudian bisa dilihat ujung tanaman jagung atau di atas tongkol 2 lembar atau 3 lembar daun sudah kita lakukan pemotongan. Nah, kira-kira proses ini bisa dibilang proses yang bagaimana? Untuk tanaman jagung sendiri, ini kurang lebihnya berusia 60 hari setelah tanam. Ini rata-rata jagung sudah mengeluarkan tongkol dan sudah mengeluarkan rambut tongkol atau silking, yang mana biasanya proses tersebut akan terjadi proses pembuahan atau penyerbukan dari bunga jantan. Nah sobat tani, dalam kondisi seperti ini adalah dinamakan proses penyerbukan silang, yang mana proses ini tidak melakukan proses kawin mandiri atau bisa dibilang penyerbukan mandiri ya, akan tetapi ini prosesnya penyerbukan silang dari bunga jantan varietas lain. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah bisa atau apakah normal tongkol jagung yang pada fase ini, yaitu fase pembuahan atau fase proses kawin, tidak ada bunga jantan? Namun pada kenyataannya sobat tani semuanya, bahwasanya ini semua keseluruhan tanaman jagung tersebut tidak menggunakan bunga jantan yang berasal dari tanaman itu sendiri. Akan tetapi bunga jantan diambil dari varietas yang lain.
Bisa sobat tani perhatikan ya. Ini adalah tanaman jagung dengan luas lahan kurang lebihnya 10 hektar. Dan rata-rata tidak ada bunga jantan, alias kita potong. Hanya tersisa di atas tongkol 1 lembar daun, ada yang 2 daun dan ada yang 3 daun di atas tongkol. Oke sobat tani, jadi kesimpulannya proses tanaman jagung seperti ini kita bilang adalah proses pembibitan atau proses pembenihan, yang mana proses ini dilakukan untuk memproduksi benih jagung hibrida. Salah satu contoh yaitu seperti jagung hibrida dari merek BC ataupun Pioneer ataupun juga dari NK dan lain sebagainya, yaitu benih jagung hibrida. Maka proses tersebut untuk menghasilkan benih atau memproduksi benih, proses awal dan proses penanaman pembibitannya dilakukan seperti ini. Namun tergantung dari varietas masing-masing untuk menghasilkan bibit atau benih jagung hibrida tersebut. Jadi sobat tani, biasanya dilakukan proses tersebut atau pemangkasan ujung tanaman jagung di atas tongkol itu biasanya dilakukan berusia antara 47 sampai 50 hari setelah tanam. Jadi proses pencabutan di atas tongkol biasanya dilakukan pada usia tersebut, yaitu bunga-bunga jantan kita ambil dan kita lakukan pembuangan. Ini untuk menghindari proses terjadinya penyerbukan sendiri atau proses kawin mandiri, melainkan kita lakukan untuk penyerbukan dari bunga jantan dari varietas lain. Jadi prosesnya tadi sobat ngeluyur seperti ini. Ini adalah nanti pencabutan atau pembuangan jagung jantan dan untuk menghasilkan benih atau bibit jagung hibrida yang sudah saya jelaskan tadi seperti BC, Pioneer dan lain-lain. Oke sobat tani, sobat ngeluyur dimanapun kalian berada, mungkin cukup sekian ya pembahasan video kali ini tentang jagung. Semoga ini bermanfaat dan menjadikan gambaran motivasi pengalaman bagi kalian semuanya. Saya Ramadan Karim mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka video dari Ngeluyur Tok, jangan lupa like, komen, dan subscribe.